Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada, terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Pisces di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Pisces di hari ini? Nah, namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan teman-teman di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Pisces dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi. Dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif. Wow. Pada kartu yang pertama aku punya Nine of Pentacles. Ada 9 koin muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Pisces. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan. Ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Sebagai energi pembuka, ya. 9 koin ini tentu adalah sebuah kartu yang memiliki sebuah energi yang sangat positif, teman-teman. Kenapa aku katakan demikian? Karena kartu ini menggambarkan tentang bagaimana sebuah indikasi, potensi kehidupan kamu bakal berjaya di bulan Juli ini. Ya kan? Akan dibanjiri dengan berbagai keberuntungan yang cukup nyata. Ada kelimpahan materi rezeki yang akan kamu peroleh, kamu dapatkan. Ini loh hasil dari perjuangan kamu. Gitu loh. Semesta ingin menunjukkan hal tersebut. Ini loh hasil dari kerja keras kamu. Dan ini loh hasil dari doa-doa kamu, teman-teman. Selama ini, kesabaran kamu selama ini. Ya kan? Setelah mungkin sekian lama kamu berjuang, setelah mungkin sekian lama kamu harus menghadapi begitu banyak masalah, tantangan, dan ujian yang Tuhan berikan kepada diri kamu. Oke? Kemudian, pada kartu yang kedua aku punya Three of Cups, 3 cangkir muncul hadir. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah pencapaian bersama, kesuksesan bersama, teman-teman. Oke? Tentang sebuah energi yang menggambarkan, ya kan, tentang bagaimana pada akhirnya sesuatu hal yang mungkin menjadi impian dan harapan terbesar kamu, yaitu bakal banyak yang akan terwujud dong. Termasuk itu tadi, masalah kondisi ekonomi mungkin nantinya, ya kan. Biasanya berbicara masalah ekonomi ataupun keuangan, ketika berlimpah, ketika meningkat, berarti kan ya ujung-ujungnya kalau nggak di dalam usaha bisnis kamu, pekerjaan kamu yang bakal berjalan dengan lancar, berkembang, meningkat, gitu sih teman-teman. Ya nggak jauh-jauh dari situ juga. Ya. Dan kemudian berbicara hal-hal yang lain mungkin masih sama, tetap sih ada keberuntungan. Kemudian aku punya Three of Pentacles, 3 koin. Muncul hadir teman-teman. Jadi ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah kejutan, hal-hal tak terduga gitu ya. Mungkin ini berupa peluang-peluang bagus. Ya, kamu akan dipertemukan dengan orang-orang baik. Kamu akan dipertemukan dengan orang-orang yang berenergi positif. Oke. Jadi mungkin karena itu juga, teman-teman. Ya kan, kehidupan kamu bisa sukses. Ya bisa jadi kemarin tantangannya, masalahnya itu ya, mohon maaf. Karena kamu dipertemukan dengan orang-orang yang salah.
ya energi-energi yang negatif, yang tidak tepat teman-teman, sehingga jangankan untuk sukses berhasil, ya terkadang untuk apa ya, lancar sedikit saja sudah bermasalah gitu ya kan. Oke, nah kemudian pada kartu yang keempat aku punya The Lovers. Sebagai energi penutup teman-teman, The Lovers ini muncul hadir. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan ya tentang bagaimana ternyata ada ikut campur tangan Tuhan loh di sini teman-teman. Ketika kita berbicara terkait dengan adanya ikut campur tangan Tuhan, oke, tentu ini sesuatu hal yang sangat luar biasa teman-teman. Ketika ya kan doa-doa kamu itu terwujud, terkabul. Ya pada intinya dalam pekan ini aku melihat sebuah indikasi potensi bahwasanya kehidupan kamu akan berjaya, ya kan? Yang terburuk ya bakal stabil kehidupannya, akan kembali seimbang, dan bahkan nggak menutup kemungkinan berjaya, sukses ya. Jadi persiapkan diri kamu untuk itu semua teman-teman. Ya karena mungkin memang ini sudah jatah kamu dari semesta. Oke, next poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan finansial ekonomi ya, rezeki ataupun keuangan untuk teman-teman Pisces dalam pekan ini. Oke, bagaimana rezekinya, bagaimana kondisi keuangannya teman-teman ya, semoga kondisi keuangan ataupun rezekinya bagus. Oke, aku punya Seven of Swords ya, ada 7 pedang. Sebagai energi pembuka teman-teman, ini adalah sebuah kartu yang memiliki sebuah energi yang sangat negatif sebenarnya, ya kan? Karena dari kartu pertama ini cukup dan sangat menggambarkan teman-teman tentang bagaimana sih banyak banget orang-orang yang bermanipulatif, toksik, bermuka dua ya. Itu yang selalu mungkin mengganggu kehidupan kamu teman-teman. Ya kamu juga harus hati-hati, waspada sih terhadap energi-energi toksik ini, karena mungkin saja mereka bakal manfaatin kamu dan bahkan berpotensi akan menghancurkan kehidupan kamu teman-teman. Kemudian aku punya Ten of Swords ya. Iya ternyata benar gitu ya kan. Energi-energi yang berusaha untuk membuat kehidupan kamu susah. Energi-energi yang berupaya untuk membuat kehidupan kamu menderita. Ya bisa saja ada sebuah kecemburuan, iri dan dengki ya terhadap beberapa hal positif ataupun lancar yang sedang kamu rasakan saat ini. Kenapa aku katakan demikian teman-teman? Karena aku punya Four of Wands. Jadi 4 tongkat ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana kondisi keuangan kamu saat ini yang boleh aku katakan sih cukup baik ya, cukup stabil, sangat seimbang, dan bahkan banyak kok teman-teman Pisces yang aku lihat kehidupan ekonomi kamu itu berlimpah ruah teman-teman ya, sukses, benar-benar sukses banget, berjaya, benar-benar berjaya banget ya. Jadi di situ sudah cukup menggambarkan tentang bagaimana kondisi ekonomi kamu lebih baik daripada mereka. Jadi ini yang ingin mereka berupaya untuk manfaatin kamu, teman-teman. Oke, ya mungkin mereka ingin datang berhutang, ya kan, ataupun menghancurkan, ya banyak deh. Pada intinya jangan terlalu mudah percaya, teman-teman, dan jangan terlalu mudah kasihan. Itu, ya harus dilihat-lihat juga orangnya itu seperti apa ya kan, orang yang ingin kamu bantu, kamu tolong, kamu percayai. Bagaimana track record di dalam kehidupannya itu harus benar-benar kamu ketahui banget teman-teman ya, kalau tidak nanti kamu yang bakal bermasalah, ujung-ujungnya menyesal karena itu tadi ya kan. Bahkan aku melihat memang selama ini juga terjadi hal demikian teman-teman, ketika kamu menolong, sudah membantu orang lain, ya ujung-ujungnya kamu dikecewakan ya. Jangan sampai itu kembali terjadi, terulang teman-teman ya. Jadi kan segala sesuatunya itu sebagai pelajaran berharga untuk kehidupan kamu. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Pisces yang saat ini sudah berumah tangga. Oke, aku punya Seven of Wands, 7 tongkat. Aku punya Five of Cups, 5 cangkir. Dan aku punya Three of Swords ya teman-teman, 3 pedang. Nah, untuk masalah kehidupan asmara rumah tangga teman-teman Pisces, mohon maaf ya kan,
Jadi memang energi ini sangat buruk, negatif banget. Ya, mungkin nggak semua dan semoga tidak ada. Tetapi karena kita berbicara terkait dengan sebuah visualisasi, ya kan, penggambaran, energi. Jadi dari ketiga kartu ini memang benar-benar menunjukkan tentang keterpurukan, konflik, ketidakstabilan, pengkhianatan, kegagalan, kekecewaan, masalah yang membelenggu secara bertubi-tubi dan gak ada hentinya. Ya, jadi ia cukup menggambarkan tentang bagaimana keterpurukan, kehancuran, dan bahkan kegagalan kamu, ya teman-teman, di dalam masalah rumah tangga. Apakah ada potensi peluang kamu bisa menyelamatkan hubungan rumah tangga kamu ketika ada pihak ketiga? Dan apakah ada potensi kesempatan kamu untuk memperbaiki kondisi ekonomi ketika kondisi ekonomi kamu lagi terpuruk, nggak stabil, teman-teman? Ya, kita akan lihat deh untuk energi final ya, teman-teman. Apakah ada indikasi? Semoga ada jawabannya, teman-teman. Aku punya Queen of Wands. Ada indikasi peluang bahwasanya kamu bisa memperbaiki segala sesuatunya. Yang paling terpenting adalah kamu terus harus berani berjuang. Jangan pernah berputus asa, teman-teman. Semoga Tuhan memberikan kamu sebuah jalan yang terbaik untuk ke depan. Ya, terlepas dari apapun itu nanti masalahnya. Gitu ya. Oke, next. Poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Pisces yang saat ini sedang berpacaran ya. Aku punya The Fool, ada Knight of Pentacles, dan aku punya The Devil. Nah, oke. Kenapa ya, teman-teman? Yang aku lihat di sini seperti ada sebuah energi pertentangan loh. Ya, sebenarnya sih awal-awal kamu sudah diperingatkan jangan menjalin sebuah hubungan asmara dengan dia gitu ya. Yang terlihat baik mungkin di depan kamu, oke? Ataupun mungkin selama ini ya belum menunjukkan sebuah tanda-tanda bahwasanya dia orang yang mungkin toksik ya. Kenapa? Bisa jadi orang-orang yang mencegah kamu untuk tidak ya kan menjalin hubungan asmara dengan dia, mungkin dia tahu gitu ya kan. Orang tersebut tahu, seseorang tersebut tahu bahwasanya dia orang yang toksik. Ya, hanya terlihat kasihnya doang baik. Kenapa aku yakin? Karena aku punya The Devil. The Devil ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana sih sebenarnya tujuan dia itu nggak benar. Oke, mohon maaf. Hanya ingin manfaatin kamu doang. Mungkin hanya ingin uang, harta. Ya kan, apalagi ini khusus untuk teman-teman Pisces yang menjalin hubungan jarak jauh nih. Ya, kesannya dia hanya ingin uang doang. Dan untuk yang mungkin menjalin hubungan asmara, sering bertemu teman-teman, mohon maaf ya. Ada indikasi sebenarnya ya yang hanya dia inginkan dari kamu ya uang, mohon maaf, kemudian mungkin status dan kemudian nafsu. Jadi apa yang harus kamu pertahankan ketika tidak ada sebuah komitmen di situ? Ya, ujung-ujungnya pasti ketika sudah mendapatkan segala sesuatunya. Oke, mohon maaf, mungkin dia bakal pergi meninggalkan kamu. Jadi kamu harus kembali untuk introspeksi sih sebuah hubungan ya. Ketika memang toksik ya. Tetapi ketika tidak ada sebuah bentuk pemanfaatan sama sekali, ya so nggak ada masalah sih sebenarnya. Ya, silakan kamu lanjutkan. Oke, next. Poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Pisces yang saat ini sedang jomblo, single mom. Single dad, aku punya demon, ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran. Ya, kemudian aku punya Six of Pentacles, ada 6 koin. Kemudian yang terakhir aku punya 6 pedang, teman-teman. Nah, melihat tentang bagaimana kehidupan asmara teman-teman Pisces yang jomblo, ya kan? Yang jomblo dan single ya. Jadi dari ketiga kartu ini sih, teman-teman, aku melihat apa ya? Sulit dan berat banget kehidupan asmara kamu. Selalu gagal, ya kan? Selalu dikecewakan, selalu ditinggalkan, dan bahkan ada sih sebuah indikasi potensi bahwasanya ya seperti ada energi kehidupan masa lalu yang benar-benar penuh dengan penyesalan banget teman-teman ya, dan dia mencoba untuk kembali mendekat, tetapi upaya yang dilakukan ini bukan karena memang nanti yang tulus kepada kamu, tidak ya, tetapi cenderung hanya ingin manfaatin kamu kembali. Jadi kudu hati-hati terhadap energi kehidupan masa lalu teman-teman ya, jangan terlalu mudah percaya di situ. Oke, next. Poin terakhir kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Pisces yang sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Aku punya 10
koin, ada 5 koin, dan aku punya 9 tongkat. Nah, oke. Melihat tentang bagaimana kehidupan asmara dari teman-teman Pisces yang sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Jadi dari ketiga kartu ini memang cukup memperlihatkan teman-teman, cukup memperlihatkan gitu ya. Untuk masalah track record di dalam kehidupan kamu sih, ya jujur, aku merasakan kesedihan. Ya, jujur aku merasakan sebuah kekecewaan yang amat begitu mendalam. Karena selama ini cenderung kamu sering dimanfaatin, ya kan, dikhianatin, hampir sama sih sebenarnya. Ya, dan mengenai tentang kedekatan kamu dengan seseorang, apakah dia orang yang tepat untuk kamu, teman-teman, juga wajib berhati-hati, ya kan. Hati-hati banget, teman-teman. Jangan terlalu mudah percaya untuk saat ini. Gitu loh, apalagi melihat tentang bagaimana beberapa kegagalan yang sering kamu alami. Jadi itu semua harus kamu jadikan sebagai pelajaran yang sangat begitu berharga deh. Oke, next. Poin terakhir kita akan lihat 12 tanggal lahir yang berpotensi mendapatkan keberuntungan untuk teman-teman Pisces. Ini tanggal 24, tanggal 4, tanggal 3, 8, 21, 27, tanggal 20, 28, tanggal 12, 22, 25, dan tanggal 5. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.